wabarakatuh. Halo kawan Nusa, perkenalkan kami dari kelas 12 MIPA 7. Pada video kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sukses di bidang wirausaha. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Retno Setiawati beserta rekan-rekan saya. Saya Olivia Marmatasari. Saya Selagi Putri Faida. Saya Ahmad Sinul Faril. Dan saya Wanisa Pinenggias. Nah, kita langsung saja berbincang dengan narasumber kita. Sebelumnya, bisa perkenalan dengan Bapak siapa dan mempunyai usaha apa? Saya Pak Hendra Gunawan yang memiliki perusahaan kacang sanghe cap macan di Ngunut. Apa latar belakang atau motivasi Bapak mendirikan usaha tersebut? Wah, kalau motivasinya ya memang usaha untuk hidup. Jadi satu pekerjaan yang diajarkan oleh orang tua saya juga membuat sanghe yang cap oke. Saya buat yang cap Macan. macan. Tahun berapa didirikannya usaha ini? Tahun 73 mulai merintis itu sampai sekarang, yang ya termasuk mulai tahun 2010 itu mulai anak-anak saya sudah pulang dari studinya dan mau meneruskan, hingga saya termasuk sudah agak semi pensiun gitu ya. Jadi tinggal sekarang jadi penasehat, jadi next. Berapa banyak pabrik yang Bapak dirikan dan di mana saja? Apanya? Pabrik. Oh, ya cuman satu. Hanya di Ngunut Satu, saja. yang satu lagi cak mie, buat pabrik mie itu. Untuk minyak di mana tempatnya? Ya di sini. Semuanya ada di Ngunut. Jadi, dalam satu pabrik Dan antara mie, pabriknya sendiri, sanghe sendiri. Tapi masih dalam arealnya masih sama. Bisa dijelaskan bagaimana usaha Bapak dalam membangun dan mengelola dan mengembangkan usaha ini? Membangun, Mengelola dan mengembangkannya. ya kalau membangunnya itu kita dengan satu keyakinan, tekad untuk mendirikan ini, kita sudah memetakan wilayah kita, pasar mana yang dituju, dan bentuknya seperti apa. Jadi sebelum kita berusaha, kita sudah memetakan, apalagi mudahnya karena papa saya itu kan sudah buat. Iya. Nah, tapi kalau kita mau membuat lagi, ya, karena papa saya itu yang membuatnya ini kualitasnya yang tinggi, saya di bawahnya yang melayani menengah ke bawah, kualitasnya menengah ke bawah, harganya menengah ke bawah. Tapi kalau yang oke itu kan menengah ke atas, gitu ya. Jadi sebagai pengusaha, saya harus memetakan barang yang mau saya jual, wilayah mana yang mau saya kasih. Itu dari kita petakan, kita pelajari, kita berjalan pelan-pelan, kita berkembang sampai sekarang. Ya. Dan itu perkembangan itu kan harus diikuti terus, karena dunia usaha ini persaingannya itu luar biasa dan setiap saat itu berubah-ubah. Dari saat sekarang ini dengan kira-kira 20 tahun atau 15 tahun yang lalu itu sudah berubah, karena persaingannya itu nggak sama. Dulu kira-kira snack itu persaingannya cuma kira-kira 20 macam, sekarang ini kira-kira sudah ada 70 sampai 100 macam. Jadi porsinya itu pasti, tapi hanya dengan satu, menjaga kualitas,
menjaga betul-betul kualitas kebersihan dan rasanya, mutunya kita jaga. Ini satu modal dasarnya, yaitu Pada saat awal usaha ini didirikan, bagaimana cara Bapak untuk memasarkan produk ini? ya kita langsung ke pasar, ke toko-toko, kita tawarkan kemana-mana, ya ke Blitar, ke Tulungagung, ke Kediri, sampai pelan-pelan berkembang. Kita mulai berani menyewa kendaraan, kita lebih berkembang lagi, ada lu berani membeli kendaraan. Lah itulah ya, berkembangnya begitu. Bagaimana cara Bapak untuk menjaga kualitas produk Shanghai agar tetap memuaskan para pelanggan? Ya dengan betul-betul kita bahan dasarnya, kontrolnya, rasanya terus dikontrol, sehingga apa yang di luar itu harus sudah memenuhi standar gitu. Jadi kalau kita nggak mau mempertahankan mutu, ya kita ketinggalan. Jadi kalau demikian, macamnya barang itu sekarang kan banyak. Nah, kelemahannya itu orang-orang itu sekarang banyak yang syukur jadi kita barangnya api tapi rasanya enggak enak. Ini kan banyak, makanya justru di situ saya harus tetap berpegang pada kualitas. Produk Bapak ini sudah luas ke seluruh Indonesia atau masih berada di area Pulau Jawa saja? Masih ya di Pulau Jawa sampai Jawa Tengah, sampai Bali. Lalu kalau ke Kalimantan, Sumatera itu hanya temporary ya, waktu mau hari raya itu ada orang yang bawa ke sana. Kalau saya sendiri juga nggak ke sana sendiri, ada beberapa risiko karena jauh. Satu, kedua, biasanya di sana itu mesti minta bon. Nah ini yang menjadi kesulitan. Kalau kita bon, modal kita tuh harus berlipat-lipat. Jadi kan keyakinan kita, ya sudah kita berusaha jangan sampai banyak ngebon. Kalau banyak ngebon ini kita modalnya kan berlipat-lipat. Nah, untuk sekarang ini apakah Bapak masih full mengelola Oh, usaha udah. Bapak sendiri? Kalau yang mengelola sekarang anak-anak, yang saya sudah 80% mundur, yang 20% tinggal saya kontrol ke pabrik, memberi saran, memenuhi kebersihan, mengingatkan gitu. Tapi yang full kerjanya itu di anak-anak. Sudah regenerasi. Nah, saat ini kan usaha Bapak sudah terbilang besar. Kira-kira kesulitan terbesar apa yang pernah dihadapi saat mengelolanya? Kalau saat sekarang ini yang jadi kendala itu ya memang lesunya pasar. Nggak ada kendala yang lain. Ya seperti saya katakan tadi, banyak macam snack, Iya. lesunya pasar, ya itu. Kalau kendala yang lain, Pas COVID dulu apa juga? oh ya mestilah. Iya. COVID itu pasti kita selain pekerjanya ya juga pasarnya ya juga lemah ya. Apa? Seperti yang Bapak tahu, kemarin Indonesia juga mengalami pandemi atau COVID-19. Dan pastinya banyak orang yang terdampak, seperti misalnya usaha UMKM yang mengalami penurunan. Nah, kalau untuk usaha Bapak ini, bagaimana pengaruhnya terhadap COVID-19 terhadap usaha Bapak? Ya pasti berpengaruh karena kan kita hanya mengikuti
pasar melemah ya, kita ya mesti melemah. Jadi kalau tapi kan kita terus berusaha walaupun dengan segala keterbatasan ini kan memproteksi diri, yang keliling sendiri dengan yang dihadapi itu kan pasti dalam situasi pandemi itu kan harus saling menjaga. Ya pokoknya tidak berhenti, kita terus berusaha ya. Ya memang ada pengaruhnya, cuma tidak terlalu terus mati gitu enggak sampai lah. Nyatanya ya terus jalan itu kok enggak apa-apa ya. Nah, mungkin sekarang Bapak sebagai wirausaha yang sukses dalam bidang makanan, adakah yang ingin Bapak sampaikan, baik saran atau motivasi untuk para pembisnis yang di bidang serupa agar usahanya dapat berkembang juga seperti usaha Bapak? Kalau saya boleh saran, orang yang ingin bekerja di dalam bidang seperti snack, makanan ini, itu hanya pegang satu kualitas. Dan dia mau mengevaluasi diri ya. Jadi kenapa ya hari ini kok kurang misalkan kalian ini gampangannya jual makanan nasi gitu apa getuk gitu. Iya. Kenapa hari ini kok enggak? Ini mau terus gitu. Mau Mencoba. mencari. Kalau gue jangan sampai kalian tuh terjebak rutinitas. Ini kan rutinitas ya. Sekolahmu itu gitu. Ini tangi turu udah sekolah sok-sok ngantuk domblong pulang belajar. Ini kalau nggak mau sadari rutinitas ini nanti kamu jenuh. Jadi bisa kamu itu harus mencari, mensiasati. Jangan ngelelo-ngelelo awak dhewe lah piye wis mambungi turune jangan wis tas tangi saiki jangan. Harus mbok tekan supaya kamu pagi-pagi ndang bangun. Waktunya sisa waktu tinggi mikir. Oh, kurang buki apa? Sekolah ini kudune ini cari yang baiknya, ojo penaknya. Paham ya? Iya. Paham ya? Paham. Itu. Ya seringkali kalau kamu sekarang kan banyak di ini kan banyak di luar negeri itu perkembangannya gimana ya gimana. Jadi kamu lebih banyak belajar ambil tokoh-tokoh ini kok iso sukses piye. Bagus sekali. Kayak sekolahmu ngomong nyuruh seperti ini itu bagus. Cuman saya kan bukan pendidik, bukan cara ngomong itu yo pone enaknya ya seperti ini ya. Tapi yang saya harapkan ini kalian itu bisa mengerti. Ini generasi yang luar biasa. Kamu itu orang yang sangat beruntung sekali masih sekarang. Ini Wis nanti aku cerita malah tidak ngerti. Nah, dapat ditarik kesimpulan, buat generasi muda yang khususnya akan lanjut di bidang wirausaha, mungkin jangan sia-siakan waktu dan terus evaluasi diri untuk kehidupan esok dan seterusnya. Mungkin untuk wawancara kita kali ini cukup sampai di sini. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih.